16. Andi adalah direktur sebuah bank ternama. Bulan depan ada pembukaan seleksi lowongan kerja untuk posisi manajemen trainee. Dia adalah direktur. Putra Andi, yaitu Lutfi, merayu ayahnya agar ia bisa mengikuti seleksi lowongan kerja tersebut dan diterima menjadi salah satu karyawan yang lolos. Jika Anda menjadi Andi, berarti bagaimana sikap kita jika kita menjadi seorang Andi yang mana dia adalah seorang direktur bank ternama dan sedang dirayu oleh anaknya yang bernama Lutfi. Bagaimana caranya supaya anaknya tersebut bisa masuk menjadi karyawan di bank tersebut. Ini kita juga harus dituntut lebih profesional, gitu ya. Biarpun dengan anak sendiri, kita tidak boleh membeda-bedakan perlakuan, gitu. Kita lihat pilihannya. Yang A, meminta Lutfi untuk mengikuti seleksi sesuai prosedur perusahaan saja. Yang B, menghubungi bagian HRD agar memudahkan proses seleksi pada Lutfi. Yang C, meminta Lutfi untuk berusaha sendiri sambil ia mencoba melobi pihak internal manajemen. Yang D, meminta Lutfi untuk langsung saja kirimkan CV ke HRD agar langsung diproses. Dan yang E, melobi jajaran direksi dengan meminta jatah satu posisi. Kita lihat yang paling profesional di sini adalah meminta Lutfi untuk mengikuti seleksi sesuai prosedur saja. Jadi artinya dia tidak membedakan antara anaknya dan orang lain. Kalau memang mau menjadi karyawan di perusahaan tersebut, di bank tersebut, maka harus mengikuti seleksi sesuai dengan prosedur atau aturan yang sudah ditetapkan. Yang poinnya 4 yang mana, Bang? Yang poinnya 4 adalah yang dodol. Dia meminta Lutfi untuk langsung saja mengirimkan CV ke HRD supaya HRD yang proses. Itu ya. Jadi ini terlihat juga lebih agak profesional, gitu ya. Bukan lebih profesional tapi agak profesional. Dia langsung antar saja CV-nya ke HRD. Yang poinnya 3 yang mana? Poinnya 3 adalah yang cantik. Kenapa yang ini poinnya 3? Sebenarnya dia di sini meminta Lutfi untuk berusaha sendiri, ini sudah bagus ya. Tetapi ada kata-kata sambil mencoba melobi pihak internal manajemen. Nah, ini menjadi kalimat ini tidak bagus. Gitu. Makanya dia poinnya 3. Yang poinnya 2 yang mana? Yang poinnya 2 adalah yang bola, yaitu menghubungi bagian HRD agar memudahkan proses seleksi pada Lutfi. Jadi artinya dia masih minta lobby-lobby dari HRD. Nah, yang paling tidak baik yang mana? Yang paling tidak profesional adalah dia melobi langsung jajaran direksi. Nah, ini yang paling tidak profesional karena langsung ke direksi, gitu ya. Kan ini poinnya paling rendah, yaitu 1. Lanjut nomor 17. Apa yang saya lakukan jika tidak sengaja mendapati rekan kerja saya melakukan hubungan seksual di ruangan kantor saat jam kerja? Pada saat kita bekerja, melihat teman kita berhubungan seksual dengan rekan kerja yang lain mungkin. Terus apa yang kita lakukan? Apakah yang A, membiarkan saja? Yang B, merekam dan menyebarkan ke sosial media? Yang C, melapor ke atasan dan HRD? Yang D, menegur mereka agar tidak melakukan perbuatan tidak senonoh di kantor? Dan yang E, merahasiakan. Kita lihat di sini. Di sini juga kita harus lihat secara profesionalisme ya. Kenapa? Biarpun teman kita, karena itu karena itu memang sudah kebijakan di kantor bahwa itu perbuatan yang tindakan asusila, artinya yang sangat dilarang keras oleh perusahaan pastinya, maka kita harus menghentikan perbuatan tersebut biarpun itu teman dekat kita, gitu ya. Biarpun itu teman dekat kita atau rekan kerja kita, wajib kita menghentikan perbuatan tersebut dan wajib mengingatkan yang bersangkutan bahwa itu salah. Maka jawaban yang paling baik adalah yang dodol, menegur mereka agar tidak melakukan perbuatan tidak senonoh di kantor. Jadi dia betul-betul langsung menindak temannya tersebut agar berhenti membuat atau berperilaku yang asusila, gitu ya. Jawaban yang poinnya 4 yang mana? Yang 4 adalah yang melaporkan ya. Nih, melaporkan. Jadi kalau tadi menegur yang paling baik. Nah, setelah itu yang kedua adalah yang melaporkan ke atasan atau dan HRD. Gitu. Jadi kita tegur dulu baru laporkan, gitu ya. Pilihan yang poinnya 3 yang mana? Yang poinnya 3 adalah yang ayam. Jadi ini cuek, gitu. Dia melihat, ya sudah dibiarkan saja, nggak ditegur, nggak dilapor, tapi
dia tidak memberhentikan perbuatan yang salah di sini gitu. Jadi dia juga dianggap berarti tidak menegakkan kebenaran gitu ya. Karena ada perbuatan salah tidak ditegur atau tidak dilaporkan gitu. Makanya ini poinnya relatif rendah, yaitu 3, membiarkan. Tuh, yang poinnya 2 yang mana Bang? Yang poinnya 2 adalah yang entok. Ini malah merahasiakannya gitu ya. Malah merahasiakannya. Artinya merahasiakan berarti dia tidak menegur, tidak melapor, bahkan dia merahasiakan. Artinya merahasiakan itu membiarkan mereka berbuat seperti itu, bahkan menutupi dan tidak mau melaporkan bahwa ada perbuatan temannya yang salah gitu. Dia merahasiakan ya, menutupi. Itu yang poinnya 1 udah pasti adalah merekam dan menyebarkan ke media sosial. Kenapa? Karena ini efeknya sangat besar gitu ya. Efeknya sangat besar kenapa? Karena kalau kita rekam dan disebarkan ke media sosial media akan banyak orang tahu gitu. Memang itu kesalahan orang lain, tapi kita jadinya akan menyebarkan aib atau kesalahan orang lain, dan tentunya ini juga akan mencoreng nama baik perusahaan karena akan tahu bahwa dia itu adalah seorang karyawan di perusahaan yang mana gitu ya. Jadi di sini jawabannya adalah dodol. Nomor 18, kita lanjut. Saat sedang presentasi proyek besar di hadapan jajaran direksi, Noval dihubungi oleh istrinya mengabarkan anaknya muntah-muntah. Apa yang sebaiknya dilakukan Noval? Oke, kita lihat. Yang di sini berarti dia di 2 kepentingan ya. Yang pertama kepentingan atau peran sebagai karyawan. Dia lagi presentasi proyeknya proyek besar juga di jajaran direksi. Dan yang kedua, dia sebagai seorang kepala keluarga atau ayah atau suami gitu. Nah, mana yang didahulukan? Oke, kita lihat secara profesional kita mau tidak mau harus mendahulukan pekerjaan kita, harus mendahulukan kepentingan perusahaan atau organisasi. Nah, mana jawaban yang paling mendekati? Oke, jawaban yang paling mendekati adalah yang B ya, melanjutkan presentasi proyek tersebut karena ini sangat penting. Oke, ini yang sangat profesional gitu. Nah, pilihannya yang jawabannya atau poinnya 4 yang mana? Yang poinnya 4 adalah yang meminta istrinya membawa anaknya ke rumah sakit terlebih dahulu gitu ya. Jadi dia artinya di sini berarti dia memberikan solusi kepada istrinya untuk membawa anaknya ke rumah sakit karena dia dalam posisi lagi presentasi proyek besar di depan jajaran direksi. Oke, yang poinnya 3 yang mana? Poin 3 adalah yang entok, memohon izin pada jajaran direksi untuk menunda presentasi. Nah, ini dianggap kurang profesional. Ya, kalau tadi nomor yang B dengan C itu dianggap lebih profesional, sedangkan yang ini sangat kurang profesional. Kenapa? Karena dia meminta untuk menunda presentasi. Tapi kita lihat lagi pilihan lain. Sangat ada yang sangat tidak profesional. Yang mana? Yang A, meminta istrinya tetap tenang karena setelah presentasi proyek dia akan izin pulang. Nah, ini meminta istrinya tidak berbuat apa-apa gitu ya, meminta istrinya tetap tenang saja. Jadi nggak ada berapa ke dokter atau kemana, tapi hanya tetap tenang. Setelah presentasi baru dia pulang untuk mungkin melihat kondisi anaknya gitu ya. Jadi ini seolah-olah dia mengabaikan juga istrinya sama sekali gitu, meminta istrinya tetap tenang saja gitu. Oke, yang poinnya 1 yang mana? Melanjutkan presentasi proyek sebisa mungkin. Jadi sebisa mungkin ini berarti bisa jadi tidak selesai gitu. Makanya ini sangat tidak profesional juga gitu. Dia melanjutkan presentasi proyek sebisa mungkin. Nah, jadi bisa jadi dia melanjutkan presentasinya itu tidak sampai selesai gitu ya. Sebisanya saja gitu.